Pemirsa, sejumlah peneliti ini mengungkapkan bahwa ada potensi tsunami yang bisa setinggi 34 meter di Indonesia. Ini berarti prediksi ketinggian tsunami melebihi tsunami Aceh. Nah, ada penulis utama dari BMKG, Pepen Supendi, dari penelitiannya mengungkap bahwa potensi ini berkaitan dengan tingkat kegempaan yang tinggi yang di dalam serta juga di wilayah Jawa Barat dan juga Sumatera yang merupakan akibat dari pertemuan lempeng Indo-Australia dan juga subduksi di bawah lempeng Sunda. Nah, ini ada datanya di sebelah saya ini. Jadi ini ada temuan ya, pemirsa. Jadi ini benar-benar nyata, jadi bukan ada hasil rekayasa. Jadi mereka sudah berkumpul dalam penelitian ini. Terdapat sejumlah ahli kegempaan dalam negeri, ada Dwi Kora Karnawati, kemudian juga ada dari Tato Yatimantoro, dan juga Daryono dari BMKG, dari BRIN juga ada, termasuk dari University of Cambridge juga ikutan di sini, termasuk dari BNPB. Nah, sehingga penelitian ini sangat tidak main-main dan bukan sembarangan. Jadi tim peneliti ini memanfaatkan katalog data seismik yang bersumber dari BMKG, kemudian dari Pusat Penelitian Seismik Internasional, periode April 2009 sampai Juli 2020 untuk melakukan hypocenter gempa. Jadi mereka berkumpul, kemudian hasil penelitiannya ditemukanlah bahwa ini akan ada celah seismik besar di selatan Jawa Barat dan Sumatera bagian Tenggara yang berpotensi menjadi gempa yang besar sekali, magnitudenya 8,9, potensi tsunami-nya adalah 34 meter. Ini tinggi sekali ya pemirsa ya. Nah, sebenarnya jika kita berbicara soal megatrust, jika dilihat dari definisinya, megatrust ini adalah kondisi pecahnya batas lempeng yang terjadi di bidang kotak dua lempeng tektonik yang bertemu di zona subduksi. Nah, karena gerakan relatif lempeng ini yang tidak terbendung, tekanan terakumulasi di area dua lempeng tersebut dan akhirnya saling mengunci sehingga dilepaskanlah melalui gempa megatrust. Jadi ini ada kekuatan yang ditahan kemudian terlepas begitu ya. Sumber gempa megatrust biasanya ada di bawah laut pemirsa. Megatrust ini memiliki potensi menimbulkan tsunami yang karena ada pergerakan besar vertikal dasar laut selama gempa terjadi. Baik. Nah, megatrust itu tadi definisinya sudah ada apa, kemudian nih mana sih sebenarnya wilayah Indonesia yang akan menjadi perhatian ya? Nah, karena negara kita terletak pada bagian cincin api Pasifik yang membuat Indonesia rentan bencana, terutama gempa dan tsunami. Dalam buku Pusat Studi Gempa Nasional disebutkan bahwa sumber gempa dari segmen megatrust hanya berjumlah 13 segmen. Tapi ini bukan hanya sebenarnya. Jadi kami coba ilustrasikan di sebelah kanan saya, kalau bisa difokuskan atau di sebelah petanya, pemirsa. Jadi ini adalah segmentasi megatrust di Indonesia, ada beberapa. Satu adalah ini barat Sumatera, ada 6 segmen. Kalau misalnya kita bisa lihat di sebelah sini pemirsa ya. Oke, ini ada 6. Kemudian juga selatan Jawa ada 3 segmen. Selatan Bali hingga Sumba ada 1 segmen. Utara Sulawesi ada 1 segmen. Lalu Maluku ada 1 segmen dan utara Papua ada 1 segmen. Ini adalah yang sudah dipetakan. Nah, kemudian yang berwarna oranye yang Anda saksikan ini adalah ilustrasi misalnya keberadaan subduksi lempeng Indo-Australia yang menujam ke bawah lempeng Eurasia. Ini merupakan generator kuat sekali untuk terjadi gempa. Jadi wajar jika selatan Jawa ini menjadi kawasan rawan gempa dan juga tsunami. Dari data BMKG ini menyebutkan bahwa gempa di atas 7,0 di Jawa ini terjadi sekitar 19 kali. Kalau dihitung dari tahun 1840 sampai 2006. Dan kalau tsunami-nya sendiri ini ada 5 kali sudah pernah terjadi. Begitu. Nah, ini menurut Kepala Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, berdasarkan frekuensi kejadian gempa yang merusak, sesar aktif sebenarnya lebih sering terjadi dan menimbulkan kerusakan serta korban jiwa dibandingkan dengan megatrust. Namun megatrust sebenarnya relatif jarang terjadi, hanya saja sumber gempa megatrust ini mampu membangkitkan gempa dahsyat dengan magnitudo 8 hingga 9. Jadi meskipun jarang, ternyata dampaknya besar sekali. Sementara sumber gempa sesar aktif rata-rata hanya mampu memicu gempa paling tinggi 7,5. Yang membuat beda, gempa sesar aktif yang lebih sering terjadi banyak berpusat di daratan, dekat perkotaan, kemudian bahkan tempat tinggal kita sendiri, pemirsa. Begitu. Dan penelitian ini sebenarnya bukan untuk membuat kita takut atau membuat kita panik. Sudah cukup banyak sebenarnya peristiwa bencana ini di masa lalu. Jadi kita perlu untuk terus mempelajarinya untuk meminimalisir dampak dari megatrust itu sendiri. Sekali lagi karena kita tinggal di negara yang alamnya subur namun juga rentan bencana, pemirsa, sudah pasti bencana ini akan terjadi. Tinggal kita yang harus beradaptasi.